Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Soleh, mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview jurnal tentang pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Penulis dari jurnal ini adalah diantaranya ada Orodotus Saada, Nurwinda Aulia Nasution, Hafsah Situmorang, dan Rizka Alfani, yang mana mereka adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jurnal ini membahas tentang pendidikan luar sekolah sebagai mekanisme yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan luar sekolah juga berperan dalam membantu sekolah dan masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan serta melengkapi pendidikan sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendidikan kepustakaan. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, terdapat 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan informal learning. Pendidikan luar sekolah telah ada di Indonesia sebelum kemerdekaan dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakat sebelum sistem sekolah muncul. Pendidikan luar sekolah memiliki cakupan yang sangat luas dan fleksibel, di mana kegiatan pendidikan di luar sekolah dapat diselenggarakan oleh siapa saja yang mampu dan untuk siapa saja yang mau tanpa aturan yang rumit. Pendidikan luar sekolah merupakan peluang bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Pendidikan non-formal dalam Islam menekankan pada pendalaman nilai-nilai Islam dan internalisasi nilai iman, Islam, dan ihsan. Pendidikan luar sekolah juga berperan dalam membantu sekolah dan masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan serta memberikan tambahan materi atau kegiatan pembelajaran yang tidak ada pada kurikulum sekolah. Selain itu juga, pendidikan luar sekolah dapat menggantikan penyelenggaraan sekolah di daerah yang belum terjangkau pendidikan formal. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan dari buku-buku, terbitan berkala, dan konten lain yang berkaitan dengan konsep pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Analisis data menggunakan metode deskriptif untuk mengungkap fakta-fakta tentang peristiwa sebagaimana tertulis dalam sumber yang telah diteliti. Terkait dengan pembahasan pada jurnal ini
mencakup beberapa pembahasan. Yang pertama adalah jalur-jalur pendidikan dalam sejarah pendidikan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, pendidikan Indonesia itu terbagi menjadi 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Terus cakupan yang kedua itu terkait dengan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada awalnya dilaksanakan secara informal dan kemudian berkembang seiring dengan penyebaran Islam. Cakupan yang nomor 3 adalah sejarah pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Pendidikan luar sekolah telah ada sebelum kemerdekaan dan dipengaruhi oleh pendidikan informal, tradisi masyarakat, dan agama. Dan cakupan yang keempat atau yang D, pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam luar sekolah bertujuan untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan berlandaskan ajaran Islam. Faktor-faktor yang berperan dalam pendidikan agama Islam luar sekolah antara lain teknologi yang sesuai dengan keadaan atau kondisi masyarakat, adanya lembaga yang dikelola masyarakat, program belajar yang bermakna bagi masyarakat, acara belajar sebagai milik masyarakat, dan yang terakhir adanya kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan. Terus kesimpulan dari jurnal ini, pendidikan luar sekolah merupakan mekanisme penting untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta melengkapi pendidikan sekolah. Pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan informal learning. Pendidikan agama Islam luar sekolah bertujuan untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia berlandaskan ajaran Islam. Di antara kelebihan atau kekuatan dari jurnal ini adalah jurnal ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua, kelebihan dari jurnal ini adalah metode penelitian yang telah digunakan relevan dengan topik yang dibahas. Dan kelebihan yang ketiga adalah pembahasan yang sistematis dan terstruktur. Ini memudahkan pembaca untuk memahami konsep dan sejarah pendidikan luar sekolah. Dan kelebihan yang keempat adalah jurnal ini didukung oleh daftar pustaka yang relevan dan memadai. Itulah di antara beberapa kelebihan dari jurnal yang saya bahas ini. Namun jurnal ini juga mempunyai beberapa kekurangan atau kelemahan. Di antaranya adalah beberapa bagian dalam jurnal terkesan deskriptif dan kurang mendalam dalam analisis. Yang kedua, perlu adanya contoh studi kasus atau contoh implementasi pendidikan luar sekolah dalam konteks Islam untuk memperkuat pembahasan.
mungkin sedikit saran dari saya, untuk penelitian yang selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan atau studi kasus untuk melihat implementasi pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam secara lebih mendalam. Mungkin dari rekan-rekan semua bisa menambahi, barangkali ada hal yang saya sendiri kurang teliti atau salah dalam melakukan penilaian atau dalam menganalisis jurnal tersebut. Dari saya rasa sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.